Hari ini aku akan ajak teman-teman untuk melakukan perjalanan sejauh 1.200 km dari Jakarta menuju ke Denpasar, Bali. Naik bus yang sudah lama sekali aku tidak naiki, yaitu adalah Pahala Kencana. Buat teman-teman yang punya cerita naik bus Pahala Kencana, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan mari kita mulai perjalanannya. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Hari ini aku akan melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Denpasar, Bali, naik bus yang baru pertama kali aku coba dari Jakarta ke Denpasar. Ini adalah Pahala Kencana. Sebenarnya dari dulu aku pengen banget naik bus ini, tapi entah mengapa lupa terus. Sampai setahun terakhir ini, dari 2024 pertengahan kali ya, itu entah kenapa aku pengen banget naik bus yang dulunya tuh kayak aku pengen banget, tapi aku belum pernah kesampaian. Contohnya, kayak kemarin naik Ramat Jati, sekarang naik Pahala Kencana, terus beberapa waktu lalu naik bus Simpati Star lagi, terus naik Lorena ke Pekanbaru. Jadi, lagi pengen banget naik bus-bus yang dulunya, waktu aku masih sekolah mungkin ya, pengen banget aku naikin, tapi waktu itu karena belum ada uang, jadi belum kesampaian. Nah, sekarang aku pengen wujudin satu-satu tuh. Contohnya seperti hari ini, aku naik bus Pahala Kencana. Nah, kita tuh start perjalanannya dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi, dari rumah ini lumayan jauh. Iya, nggak jauh-jauh amat kalau naik motor atau mobil karena cepet ya. Masuk jalan tol kalau mau naik mobil. Kalau naik motor tinggal lurus terus ke arah Ngurah Rai, tinggal lurus lagi dari Jatinegara sampai ke Terminal Pulau Gebang. Tapi karena aku naik angkutan umum, naik Transjakarta, jadi memakan waktu lumayan lama. Sekarang baru jam 10, hampir setengah 11 ya. Setengah 11, ini aku sudah siap-siap mau berangkat. Padahal bus yang kita naikin, Pahala Kencana, itu startnya dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, itu jam 2 siang. Jam 14 lewat 10 menit. Tapi nggak apa-apa, kita nyantai aja. Jadi kita lanjut lagi kalau sudah ada di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Oke, sekarang jam setengah 2 siang. Ini aku sudah tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan tadi pas sampai di sini, aku langsung turun ke bawah. Ini di parkiran mobil. Di situ ada kantin ya. Jadi tempat aku biasa makan lah. Karena kantin-kantin di sini, di parkiran mobil yang belakang, itu makanannya enak-enak, terus murah, terus ada banyak kucing. Terus aku ketemu satu kucing yang udah lama banget aku nggak ketemu. Dia masih ada di sini. Cuma dulu terakhir aku lihat dia tuh masih kecil, sekarang udah besar dan udah hamil. Oke, jadi ini aku langsung ke lantai 2 untuk tukar tiket karena kemarin, nggak kemarin ya, tadi pagi aku pesan tiketnya, itu langsung WhatsApp ke agennya dari Pahala Kencana di Pulau Gebang ini. Jadi sekarang kita mau tukar tiketnya ke lantai 2. Yuk.
Jadi sekarang aku sudah berada di lantai 3 atau tempat keberangkatan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi seperti biasa, untuk bisa naik ke sini itu hanya penumpang yang memiliki tiket ataupun petugas dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Karena untuk naik ke atas ini kita harus memiliki barcode. Jadi barcode ini adalah boarding pass gitu ya. Jadi barcode ini di-scan di alatnya, terus baru alat itu terbuka pintunya, baru kita bisa naik ke atas. Jadi untuk naik ke atas atau tempat keberangkatan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang ini harus memiliki tiket, baru diberikan barcode seperti ini. Kita lihat tiket dari bus Pahala Kencana ya. Ini dia. Tiketnya tiket print-printan seperti ini ya. Tiketnya tuh besar sekali kertasnya. Ada logonya Pahala Kencana dan teman-teman bisa lihat ya. Ini di printnya tadi jam 11 siang. Tuh ya, tanggalnya tanggal 3 Februari 2025 jam 10:48 menit. Jadi sebelum berangkat ke sini itu baru di print tiketnya. Aduh, sorry ya, ini banyak angin nih. Terus kayak gini tiketnya, harganya Rp570.000. Nih ya, Rp570.000. Harga, ini kan aku belinya langsung ke agennya ya, harganya Rp570.000. Kalau beli dari Traveloka, harganya cuma Rp550.000. Selisih Rp20.000 lebih murah belinya di online travel agent. Padahal harusnya lebih murah dari agen ya. Kok bisa lebih murah di online travel agent? Gimana tuh? Ini beli di agen Rp570.000 soalnya. Terus ada asalnya dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Turunnya nanti di Terminal Mengwi, Badung, di Denpasar, Bali. Ada kode bookingnya aku coret. Kode rutenya PK321. Terus ini ada plat nomornya B7417PK gitu. Ada namanya Mr. Arka kurang N. Nomor kursinya 1C. Ada nomor tiket, ada QR code-nya. Dapat makan 2 kali, berangkatnya jam 14:10, estimasi tibanya jam 17:23. Jadi total perjalanannya 27 jam. Terus ini ada ya, syarat dan ketentuan. Tuh, ini ada banyak teman-teman, dibaca dulu ya. Ya, jadi kira-kira begitu untuk tiket dari bus Pahala Kencana. Jadi kita tunggu busnya datang jam berapa ya, karena sekarang udah jam 14:05. Kalau jadwalnya ini kan jam 14:10, berarti harusnya 5 menit lagi busnya sudah tiba di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Karena aku juga belum tahu nih ya, bisnya ini datangnya dari mana ya? Apakah dari Bogor? Aku juga kurang paham nih. Jadi ya udah, kita tunggu aja. Harusnya 5 menit lagi sampai. Sambil nunggu, mari kita jajan dulu. Ini di pintu 1 ada jajanan, ada kafe di sini. Kita jajan dulu. Sekarang jam 14:09. Ini masuk bus Kramat Jati. Oh, ini ke Denpasar. Jamnya ternyata mirip-mirip ya, Kramat Jati sama Pahala Kencana. Oh, bagus sekali. Apa kita pulangnya naik itu ya, dari Denpasar ke Jakarta? Setuju nggak kalau aku pulangnya dari Denpasar ke Jakarta naik Kramat Jati yang itu? Karena waktunya sama. Kita berangkatnya hari ini, dia berangkat hari ini, pastinya baliknya juga sama, barengan. Sudah ada Gunung Harta di sini. Ini Gunung Harta kemana ya? Kalau nggak ke Blitar, ke Madura nggak mungkin sih jam segini. Sekarang jam 14:40. Sudah telat setengah jam dari jadwal seharusnya itu jam 14:10. Belum datang juga dan belum ada tanda-tanda busnya datang. Karena biasanya tanda-tanda bus datang kalau di Terminal Pulau Gebang itu agennya kelihatan. Ini agennya belum kelihatan, belum ada yang naik ke lantai 3. Jadi kayaknya masih lama datangnya. Dan di belakangku sekarang ada bus Empati Star menuju ke Medan. Ini menggunakan sasis Mercy 1626. Dia jam segini baru masuk di Terminal Pulau Gebang. Dan tadi ada unit Kramat Jati yang Jetbus 1 warna putih. Aduh, aku pengen banget naik itu. Kayaknya itu harus segera aku jadwalkan deh. Dari Jakarta ke Palembang, naik bus Kramat Jati itu. Warna putih Jetbus 1, mulus banget busnya.
Harus segera dijadwalkan tuh. Nah, Sempatistar berangkat. Ini juga unitnya masih lumayan bagus loh. Ini Jetbus 2. Wis. Medan, Jakarta. Seperti biasa dia pakai tralis besi full. Itu aku sempat bikin video di Reels, terus aku tanya pusing atau enggak. Dan di Instagram itu ya, di video Reels itu pada bilang pusing. Itu drivernya gimana lihatnya? Karena biasanya kan dikotakin kebuka ya, ini nggak ada kotak kebukanya. Jadi dia memang full besi semua. Tuh. Berangkat menuju ke Medan. Berarti sekarang hari Senin, sampai di Medan hari Rabu malam. Itu. Jam 3 sore, ini ada masuk bus Pahala Kencana dengan nomor bodi HT001. Aku kira tadi ini bus yang kita naikin, ternyata bukan. Ini tujuannya ke Sumeneb, Madura. Untuk yang Denpasar atau bus yang kita naikin, belum datang. Bentar lagi ini udah telat 1 jam nih. Dia pakai karoseri Gunung Mas, Zeppelin G3 nama bodinya. Oke, kita tunggu lagi. Tuh ada bus Epastar. Penumpangnya banyak banget Epastar itu. Lihat. Sampai deprok di situ. Apa bahasanya? Duduk-duduk di situ penumpangnya. Nih Epastar Bandung Jambi. Oke, sekarang jam 15 lewat 9 menit. Ini masuk lagi bus Pahala Kencana yang kedua. Ini ke Denpasar juga teman-teman. Ini nomornya 7412 TK. Jadi kalau bus yang kita naikin ini kan 7417 TK. Jadi bukan yang ini ya busnya ya. Jadi kita harus tunggu lagi busnya tiba. Nah, Pahala Kencana untuk Denpasar itu dalam 1 hari memberangkatkan 2 bus. Yang di belakang kita ini adalah bus yang diberangkatkan start awalnya itu dari Bogor. Sedangkan bus yang kita naikin dengan nomor 7417 ini itu berangkatnya dari Terminal Polres Pelawat, Tangerang. Jadi ada 2 berangkatnya untuk Denpasar hari ini. Dan penumpangnya Pahala Kencana masih lumayan bagus ya. Mau yang Madura ataupun yang Denpasar. Ini Denpasar aja berangkatnya 2. Sekarang jam 15 lewat 17 menit. Belum datang juga. Mari kita jajan dulu. Pakai vending mesin. 5.000. Budget jajan hari ini. Budget jajan. Budget beli air 5.000. Ya aduh ditolak guys. Apa dia nggak mau 5 ribuan baru? Oh iya nggak mau 5 ribuan baru. Coba kita ganti 5 ribuan lama. Kita coba lagi. Nggak mau juga. Ih. Beli di warung itu aja lah. Jam 4 sore, ini 1 bus Pahala Kencana diberangkatkan. Ini yang menuju ke Denpasar. Setengah 4 sore, teman-teman. Jadwalnya harusnya berangkatnya jam 14 lewat 10. Oh.
Ini dia yang berangkat aja, ini udah telatnya lumayan nih. Bus yang kita naikin belum datang juga. Yang kayak gini-gini nih, yang kadang bikin calon penumpang itu bete. Jadi jadwalnya jam 14.10. Penumpangnya di WA suruh datang setengah jam sebelum jam keberangkatan. Berarti penumpangnya udah harus ada di sini setengah 2 siang. Sekarang udah jam setengah 4, busnya belum nongol. Udah 2 jam telatnya dari jadwal ya. Bukan 2 jam sih, maksudnya 2 jam calon penumpangnya di sini. Karena kan jadwal jam 14.10. Penumpang suruh datang setengah jam sebelum jam keberangkatan. Berarti setengah 2 udah di sini nih penumpang nih. Sekarang jam setengah 4, busnya aja belum ada. Jadi kadang gini-gini yang bikin bete ya. Tepat jam 16 lewat 10 menit ya, telat 2 jam dari jadwal seharusnya. Itu tiba juga bus Pahala Kencana. Semoga itulah bus yang kita naiki dari Jakarta menuju ke Denpasar. Mari kita lihat. Nah, harusnya ini ya bisa ya. Telatnya 2 jam, ini kita nunggu 2 jam, kalau naik pesawat itu udah sampai ke Denpasar. Karena kalau nggak salah pesawat Jakarta Denpasar itu 1 jam 50 menit, nggak nyampe 2 jam. Ayo kita lihat. Semoga ini bus yang kita naikin. Ya, bener ya. Plat nomornya 7417TK. Jadi inilah bus yang akan mengantarkan aku dari Jakarta menuju ke Denpasar. Ini lagi transit penumpangnya. Ini penumpang-penumpang yang ke Madura dipindahkan ke bus yang Madura. Gitu teman-teman. Banyak sekali ya penumpangnya ya. Yang pindah dari bus ini menuju ke bus yang sebelah. Berarti ini rata-rata penumpang ke Madura nih. Oke. Kita langsung aja naik ya. Oke, ini aku sudah berada di bagian dalam atau interior dari bus yang akan mengantarkan aku dari Jakarta menuju ke Denpasar, Bali. Jadi interiornya seperti ini ya. Ini ada sekatnya pembatas antara driver, kru dan juga penumpang. Terus juga untuk posisi kakinya seperti ini teman-teman. Ini leg restnya bisa dinaikin. Dengan tinggiku 175 cm ini masih oke banget posisinya. Terus juga ini ada TV di kanan dan kiri. Kemudian langsung dibagikan bungkusan, ini isinya adalah snack. Di bagian dalamnya ada air mineral dan juga roti nih kalau diraba ya. Terus seperti biasa di bagian atas kita ada kompartemen penyimpanan. Ini tidak ada tutupnya. Terus juga di bagian atas itu ada chargernya teman-teman. Nah ini untuk lower AC-nya. Masih original. Terus juga ini sekatnya itu ada kacanya. Walaupun kacanya nggak full sampai bawah ya. Kita berdoa bersama-sama agar perjalanan kita berjalan dengan lancar, selamat sampai tujuan. Berdoa menurut ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Toilet hanya digunakan saat bis berjalan. Sekian dari saya, semoga perjalanan kita berjalan dengan lancar, selamat sampai tujuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam setengah 5 sore akhirnya kita diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Denpasar, Bali biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 24 sampai dengan 26 jam perjalanan. Tergantung bagaimana nanti situasi di jalan dan juga di penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Nah ini TV-nya aku nggak tahu ya TV-nya ini masih bisa berfungsi atau enggak. Tapi sepertinya tidak karena powernya tidak ada. Dan ini aku udah lama banget ya nggak ke Bali teman-teman. Terakhir aku ke Bali tuh waktu sama Omen itu ya naik Gunung Harta. By the way untuk sasis bus yang kita naikin ini dia pakai sasis Hino RK8. Sudah ada air suspension yang bisa di custom juga, suspensinya naik turun. Itu untuk memudahkan nanti di kapal ya, supaya tidak mentok bempernya gitu. Nah ini ada bus Juragan 99 Trans, ada Rosalia Indah, ada Berlian Jaya, ada Juragan 99 Trans lagi. Dan ini aku baru sadar,
tirai atau hordengnya ini dia ada logo pahala kencananya. Keren banget tirainya. Jam 4:42 ini ternyata kita exit di Bekasi Barat teman-teman. Ternyata ini mau jemput penumpang di agen atau perwakilannya dari Pahala Kencana di Bekasi Barat. Nah, di sini ternyata untuk agen atau kantor perwakilannya di dalam SPBU yang banyak sekali bus-bus parkir ini. Wah, ada bus yang kayak bodinya lagi diangkat gitu ya. Ini apa ini teman-teman? Kok banyak bus-bus gitu ya? Tuh, kayak bus yang udah lama nggak dipakai gitu nah. Banyak banget di sini. Ada 10 lebih lah ya di sini. Nah, untuk kantor perwakilannya di sini di depannya dari SPBU. Gitu. Mari kita lihat kantor perwakilan atau agennya dari Pahala Kencana. Nih ya, di ruko-ruko ini nih. Nah, ini dia nih. Jadi kalau mau naik bus Pahala Kencana dari Bekasi Barat tinggal WhatsApp aja ke nomor ini ya. Bisa di screenshot atau langsung dicatat aja. Ini aku coba duduk di hampir paling belakang ya. Jadi seperti ini, kalau duduk di belakang kok lebih enak duduk di belakang ya. Mungkin karena kalau di depan itu dia ada sekat jadi lebih sempit kesannya. Kalau di belakang ini jadi lebih lega tuh. Enak banget posisi duduknya tuh. Jauh dengkul dengan kursi depan. Dan seperti ini kondisi bus yang kita naikin sekarang. Masih ada beberapa penumpang yang akan naik di agen-agen berikutnya nanti. By the way ini untuk kursinya. Ini pakai kursi Aldila teman-teman. Tapi ini agak kurang di bagian tengahnya, licin sekali ini. Jadi kalau ngerem merosot ini aku duduknya. Jam 5:32 ya, jam setengah 6. Ini kita tiba di Cikarang Barat. Jadi ini ada penumpang juga yang naik dari Cikarang Barat. Nah, buat teman-teman yang mau naik bus Pahala Kencana sama seperti aku naikin sekarang, ini bisa juga ya naiknya dari Cikarang Barat. Nah, ini untuk agennya dia ada di sebelah sini. Sekarang jam 7 malam, ini kita tiba di rest area kilometer 102. Kita ternyata istirahat makan di rumah makan Taman Sari. Ini aku baru tahu juga nih kalau Pahala Kencana ternyata makannya di sini teman-teman. Karena aku tuh terakhir naik bus Pahala Kencana udah lama banget. Terakhir naik bus Pahala Kencana masih yang warna kuning. Dan dulu tuh makannya di rumah makan Aroma Cirebon. Dulu tuh kira-kira kayak gini. Waktu bus Pahala Kencana masih yang warna kuning. Seru banget dulu tuh pas masih di rumah makan Aroma Cirebon. Cuman aku juga lupa pastinya itu berapa tahun lalu, yang pasti udah di atas 5 tahun, di atas 7 tahun malah itu. Oke, jadi kita berhenti di sini dan ini lagi ramai banget, banyak bus pariwisata yang lagi makan di sini. Kayaknya ini dari rombongan dari Lampung mungkin ya, Kensia Trans. Terus juga ada Puspajaya di ujung sana. Ada Gunung Harta, dan 2 bus Pahala Kencana. Oke, jadi kita masuk ke rumah makan. Jangan lupa tiketnya dibawa, karena di tiket ini mungkin ada yang akan diserahkan, karena di tiket ini kan ada tulisan meal 1, meal 2. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam rumah makan. Rame banget. Ini rame karena rombongan aja sih.
Oke, jadi aku sudah selesai makan dan tadi tuh aku ambil makanannya itu bakso teman-teman. Jadi kalau di rumah makan Taman Sari ini kita bisa pilih beberapa menu makan. Ada nasi biasa atau nasi rames bisa dibilang ya. Ada bakso, ada soto. Jadi ada beberapa menu makan yang bisa kita ambil. Dan ini aku udah beli larutan. Ini larutan harganya Rp15.000 kalau beli di warung yang ada di sini. Dan di belakangku sekarang ini sudah mulai ramai sekali bus yang datang. Ini nambah lagi bus Kensia Trans dan juga bus Puspajaya. Nah, ini Puspajaya baru aja sampai. Ini pariwisata ini didominasinya ya. Kalau untuk akap yang sebelah sini nih, akap-akap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bis akap, sisanya bus pariwisata. Tuh. Dan sedikit kita membahas tentang bus yang kita naikin. Jadi bus Pahala Kencana yang kita naikin itu dia busnya ya umurnya sudah tidak muda, mungkin 10 tahun udah ada umur busnya ya. Tapi di bagian dalamnya itu masih ya lumayan enak, masih cukup nyaman menurutku. Tidak terlalu banyak suara yang aneh-aneh di dalam kabin. Ya ada beberapa itu dari bangku karena bangkunya juga usianya sudah tidak muda. Terus dari sekat pembatas antara penumpang dan juga driver itu sudah lumayan banyak mengeluarkan suara. Dari bracket TV juga sudah lumayan banyak mengeluarkan suara, tapi masih cukup nyaman untuk usianya yang sudah tidak muda lagi. Terus juga selama perjalanan dari Pulau Gebang sampai ke sini juga drivernya tuh bawanya enak, nyaman, halus, tidak gerasa-gerusu. Jadi bisa dibilang cukup nyaman lah busnya. Ya sampai sejauh ini yang masih aku sebel adalah berangkatnya aja sih. Yang telat 2 jam. Ini kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu dari Pahala Kencana yang nonton video ini, coba dikoreksi lagi untuk jam keberangkatannya deh. Karena tadi aku sempat nanya sama krunya, ternyata dari start awalnya juga itu sudah telat gitu. Kalau memang berangkatnya udah bukan pakai jam yang dulu lagi, ya dirubah aja jamnya gitu loh. Kalau emang di Pulau Gebang masuknya itu jam setengah 4 atau jam 4, ya dibikin jam segitu aja di jadwal untuk penumpangnya gitu. Jadi jangan bikin penumpang itu nunggu lama. Bete juga karena 2 jam itu mungkin kalau buat aku yang agak-agak semi pengangguran ya 2 jam ya oke lah. Tapi buat orang-orang yang punya pekerjaan, punya kesibukan, 2 jam itu lumayan banget. Seperti yang tadi aku bilang, 2 jam itu kalau dibuat naik pesawat Jakarta Denpasar itu udah sampai. Pesawat itu nggak nyampe 2 jam, 1 jam 50 menit Jakarta Denpasar gitu. Jadi jadwalnya coba tolong dikoreksi lagi. Kalau memang masuk Pulau Gebang jam setengah 4, jam 4 ya ditulis di jadwalnya jam segitu aja. Dan announcement atau pemberitahuan ke penumpangnya ya jam segitu. Jangan penumpangnya jam setengah 2 disuruh datang, taunya busnya datangnya jam 4. Itu takutnya banyak penumpang yang kecewanya di situ sih. Selain itu, aku ngerasa bus Pahala Kencana ini masih sangat rekomen sampai sini ya. Teman-teman ikutin aja sampai aku finish di Denpasar besok, supaya teman-teman bisa ngira-ngira untuk melakukan perjalanan dengan bus Pahala Kencana. Sekarang ada bus Sahalah. Sahalah ini tentunya ke Muryaan ya, Jepara, Kudus, Demak, dan sekitarnya. Terus ada bus Harapan Jaya. Ini Harapan Jaya kalau nggak ke Surabaya, ya ke Blitar, Tulungagung, dan sekitarnya. Ada bus Sahalah lagi, Jeparaan juga. Ada Gunung Harta. Ini mungkin Gunung Harta ke Jogja atau ke... Aku juga kurang paham kalau unit yang ini. Terus ada bus yang kita naikin, Pahala Kencana. Terus ada Maju Lancar ke Jogja tentunya. Terus ada Gunung Harta ke Malang. Ini yang UHD, Ultra High Deck. Terus di sebelahnya ada Gunung Harta lagi. Ini yang ke Malang dengan nomor GHTS 088 yang pernah aku naikin lebaran 2 tahun lalu yang tiketnya 1 juta. Ini busnya. Jadi seperti itu. Di rumah makan Taman Sari kilometer 102. Di sini isinya pariwisata semua nih, di sebelah sini. Di sini juga. Oke, jadi kita tunggu bus kita diberangkatkan mungkin sebentar lagi.
Oke, jadi sampai sini dulu perjalanan kita bersama bus Pahala Kencana. Kita akan lanjutkan perjalanannya di video part kedua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di-subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih yang udah nonton video part 1 ini. Sampai bertemu di video part kedua yang akan seru sekali karena kita akan menyeberang pulau dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Bagaimana perjalanannya dan berapa jam kita sampai di Denpasar, Bali? Tonton di video selanjutnya ya. Terima kasih udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.